Baik, selamat pagi anak-anak. Eh, Bagaimana kabar kalian? Baik ya? Ya, pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran, ya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir atau sakit? Tidak ada ya? Hadir semua. Baik, syukur. Berarti tidak ada yang bolos ya hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalian sudah tahu ya? Betul. Ya, untuk mempersingkat waktu, tentunya Bapak akan masuk ke materi kita. Tapi sebelum untuk masuk ke pembelajaran inti kita, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Baik anak-anak, Bapak mau bertanya, apakah pada pembelajaran di kelas 10 kalian sudah mempelajari terkait pembelajaran teks? Apakah sudah pernah? Sudah ya? Kira-kira teks apa saja yang pernah kalian pelajari dulu? Ya, semacam teks observasi, negosiasi, apalagi. Nah, betul, Andre, apalagi. Nah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks prosedur yang pastinya memiliki kaitan dengan pembelajaran teks yang lain. Mungkin ada beberapa perbedaan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, coba lihat ke papan tulis. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran teks prosedur. Ya. Nah, untuk melihat ke sini, Bapak mau bertanya sekali lagi. Apakah kalian pernah menonton video tutorial di sebuah YouTube atau seorang YouTuber misalnya? Ada. Siapa? Coba tunjuk tangan. Nah, ini kira-kira video apa yang kamu tonton kemarin? Video tutorial memasak, betul. Di tutorial tersebut, apa yang kamu temukan, Anin? Cara-cara, langkah-langkah, ya betul sekali, Anin. Nah, di dalam teks prosedur nanti, kita akan melihat berupa pernyataan umum, berupa tujuan-tujuan dan langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, ya. Karena dalam teks prosedur itu berisi langkah-langkah dan tahapan-tahapan di mana nantinya akan membuat sebuah sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti patokannya adalah teks prosedur. Nah, kita akan membuat teks prosedur nanti. Tapi terlebih dahulu, mari kita simak penjelasan terkait aktivitas kita ke depannya. Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menonton sebuah video tutorial cara memainkan alat musik tradisional sape. Nah, yang pertama kita akan melihat sebuah video cara memainkan alat musik sape ya. Nanti videonya itu Bapak ambil dari sebuah YouTube, seorang YouTuber pemain sape terkenal di Kalimantan Barat ya. Nah, yang kedua yang akan kita lakukan adalah membaca teks prosedur. Nah, nanti anak-anak, Bapak akan membagikan beberapa teks yang nanti silakan kalian baca ya. Teks prosedur itu berupa teks yang Bapak ambil dari berbagai sumber. Silakan kalian baca dan cermati. Coba lihat pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur tersebut ya. Silakan dianalisis nantinya bersama kelompok yang sudah dibentuk ya. Baik. Yang ketiga, kita akan membuat
pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Nanti dalam kelompok ya, kalian akan membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Beserta nanti jangan lupa tentang penggunaan kebahasan. Kita sudah mempelajari itu minggu lalu ya anak-anak ya. Nah, nanti jangan lupa untuk masukkan setiap kebahasaan dan coba analisis kebahasaan setelah kalian membaca teks prosedur tersebut ya. Dan untuk membantu kalian, silahkan gunakan buku paket bahasa Indonesia ya di halaman 32. Silahkan dibuka, di situ terdapat terkait penjelasan ini ya, untuk membantu kalian tentunya. Ya. Yang terakhir kalian akan mempresentasikan sebuah karya yang kalian buat atau sebuah produk. Nah, yang nantinya di dalam produk itu kalian akan memamerkan di depan kelas ya. Bisa kalian tempel di samping, di kiri, di kanan, ataupun di belakang. Nanti setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan hasil karya kelompoknya masing-masing terkait pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur yang kalian buat. Sudah paham anak-anak? Sudah ya? Baik, kita akan masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Ya, baik anak-anak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang aktivitas belajar kita. Nah, sebelum Bapak menjelaskan terkait video tutorial cara memainkan alat musik sape, ya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks prosedur, ya. Dari tadi kita sudah menjelaskan terkait video tutorial. Nah, kira-kira menurut kalian terkait teks prosedur itu apa sih? Apa pengertian dari teks prosedur? Silakan yang belakang yang tunjuk tangan bisa menjawab apa itu teks prosedur. Joni. Ya, betul sekali. Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang lain. Oke, Penina, betul. Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Ya. Baik, anak-anak sekalian, dari jawaban kalian semuanya itu sudah benar. Akan tetapi, jika kita cermati, teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang di dalamnya memiliki berupa tujuan ya, berupa tujuan untuk melakukan sesuatu, untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya, misalnya tadi yang Bapak jelaskan, ketika kalian ingin memasak ya, kalian tidak bisa memasak, tetapi kalian bisa melihat di internet prosedur cara memasak yang baik yang benar. Nah, akhirnya kalian bisa memasak seperti itu ya, contohnya ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan menonton sebuah video. Nah, video apa itu? Itu adalah video tutorial cara memainkan alat musik tradisional dari Kalimantan, yaitu sape ya. Nanti Bapak akan bertanya terkait dengan video yang tadi kalian tonton, seperti itu ya. Tolong cermati dan jangan berisik ya anak-anak ya. Bapak akan melihat keaktifan kalian akan Bapak nilai hari ini. Ya, baik. Silakan, ini Bapak akan putar videonya ya. Halo, perkenalkan nama saya Erik Cantona. Saya merupakan mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di Yogyakarta dan asal saya dari Kabupaten Melawi, Nangapino, Kalimantan Barat. Saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya, tentunya dengan alat musik yang saya pegang sekarang, yaitu alat musik sape. Alat musik sape ini merupakan alat musik tradisi suku Dayak yang tentunya saya belajar musik sape itu mulai ketika saya masuk kuliah di Universitas Tadadharma, dan pertama kali itu senar sape itu sebenarnya kalau tradisi itu ada 3 atau ada 4. Tetapi kalau senar gitar itu memang sudah dari dulunya memang sebenarnya jumlahnya ada 6. Nah, ini yang saya pegang sekarang memang jumlahnya ada 6 senar. Tetapi dimodifikasi bisa menjadi 7 senar, bisa juga 8 senar oleh pembuat sapenya sendiri untuk kebutuhan sebenarnya. Ya. Jadi misalnya perbedaan yang lainnya juga bisa terlihat dari di sini. Arkotnya itu berada pada bassnya. Bassnya itu ada pada senar yang bagian atas
Nah, sedangkan yang bawah ini untuk kita memainkan nadanya. Nah, jadi kita memain nadanya sambil kita memainkan akordnya. Misalnya statement saya ini merupakan statement satu nada, yaitu nada minor. Contoh. Nah, itu merupakan contoh cara menggunakan alat musik sape. Berbeda dengan gitar. Kalau gitar, kita harus menguasai kunci-kunci gitar, akord-akord gitar yang memang sudah sesuai dengan jenisnya. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video yang sudah Bapak putar ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya terkait video tutorial cara memainkan alat musik sape tadi. Nah, kira-kira dari video tadi apa yang dapat kalian temukan dari video yang Bapak tampilkan tadi? Nah, coba lihat di dalam video itu ada apa saja. Ya, silakan Anin. Nah, betul. Di video tadi terdapat pernyataan umum. Di bagian mana? Di bagian awalnya yang menyatakan seperti apa? Ya, betul. Ada yang lain? Oke, Odi, di mana di? Di bagian mana? Di bagian akhir. Itu terdapat apa? Langkah-langkah. Betul sekali. Ya. Nah, anak-anak, dari pertanyaan Bapak tadi dan kalian sudah menjawab, jawaban kalian semuanya benar, ya. Akan tetapi perlu kalian ketahui juga di dalam teks prosedur itu pernyataan umum dan langkah-langkah itu merupakan suatu struktur di dalam teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu memiliki struktur. Strukturnya apa saja? Yang pertama adalah yang pertama, dalam teks prosedur itu terdapat pernyataan umum, ya. Yang tadi kalian lihat di dalam video tadi, terdapat dia menjelaskan apa itu saat alat musik sape, dari mana keberadaannya alat musik sape. Jadi dia berupa informasi umum yang menjelaskan terkait sape seperti itu. Nah, itu berarti batang tubuhnya, ya, terdapat di dalam ide pokoknya sendiri. Ada pernyataan umum. Yang kedua ada apa saja? Tadi dijelaskan oleh Odi. Ada tahapan-tahapan, ya, atau yang tadi dikatakan Odi ada langkah-langkahnya, ya. Betul tadi ya Odi, ya, sama kok. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu terdapat struktur yang lain seperti tahapan-tahapan teks prosedur. Jadi di situ terdapat langkah-langkah gitu kan yang nanti akan membawa seseorang ketika membaca atau menonton sebuah video, ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi di dalam tahapan-tahapan ini terdapat apa saja, ya? Terdapat tata bahasa seperti kata kerja, ya, yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu. Seperti itu. Sudah paham anak-anak di sini? Sudah paham ya? Baik, sekarang Bapak akan membagikan berupa teks, ya, yang sudah Bapak ambil dari berbagai sumber, ya. Teks ini teks prosedur, yaitu cara menabung di bank, ya. Judulnya cara menabung di bank. Dan nanti silahkan kalian baca selama 10 menit. Bapak beri waktu selama 10 menit. Baik. Ya, Anin silakan maju ke depan, silakan bagi kertasnya kepada teman-teman, ya. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah menunjukkan pukul 8.30 menit, berarti sudah lewat 10 menit ya. Ya, selanjutnya silahkan kalian, ya, dalam kelompok itu mengumpulkan hasil dari analisis teks yang kalian baca, ya. Baik, dikumpulkan terlebih dahulu di dalam kelompoknya, ya. Bapak akan bertanya terkait dengan teks prosedur yang kalian baca. Kira-kira dari teks tadi, ya, pernyataan umum yang terdapat dalam teks prosedur cara menabung di bank tadi itu berada di bagian mana? Silakan kelompok mana yang akan menjawab pertanyaan Bapak. Baik, kelompok yang belakang. Coba silakan berdiri perwakilannya. Ya, betul sekali. Ya, jadi pernyataan umumnya itu berada di awal paragraf yang menyatakan bahwa menjelaskan terkait informasi-informasi cara menabung di bank, ya, betul. Baik, yang lain, kira-kira ada jawaban yang lain?
Ya silakan yang di samping kiri. Ya. Nah, betul sekali. Nah, anak-anak, tadi yang dijelaskan oleh kelompok yang berada di samping kanan Bapak dan ada yang di belakang, ya. Jadi penjelasannya itu benar. Apa pernyataan umum yang terdapat di dalam teks itu berupa informasi terkait cara menabung di bank. Nah, selanjutnya tahapan-tahapannya berada di bagian mana? Coba kelompok yang belum menjawab ya, silakan. Ya, yang paling depan. Tahapannya berada di mana? Di kalimat apa? Ya, betul sekali. Jadi, tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu terdapat di langkah-langkah bagaimana dia menabung di dalam sebuah bank. Pertama dia akan masuk ke bank, bertemu dengan satpam, setelah itu bertemu dengan resepsionis ya untuk menabung dan lain-lain. Ya, begitu ya. Baik anak-anak, tentunya di sini kalian sudah mulai memahami ya terkait dengan pembelajaran teks prosedur. Sekarang untuk melatih kalian untuk lebih memahami teks prosedur itu, silakan di dalam kelompok ya kalian akan membuat sebuah teks prosedur yang berisikan pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur yang nanti kalian rancang ya menjadi sebuah teks atau produk yang baru ya. Untuk tema dari teks prosedur yang ingin kalian buat, Bapak beri kebebasan keluas-luasan asalkan dibuat dengan kerja keras kelompok, tidak mengandalkan satu orang saja ya, karena penilaiannya ada di aktivitas kalian. Oke? Semuanya paham? Baik, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu selama 20 menit ya. Baik, silakan kerjakan. Ya, baik anak-anak. Ya, waktunya sudah habis ya. Silahkan hasil pekerjaan kalian di dalam media yang tadi kalian bawa. Ya, silahkan kalian tempel berada di samping, boleh di samping Bapak ya, di kiri Bapak, boleh di kanan, boleh di depan dan boleh di belakang. Ya, Bapak kasih kebebasan untuk menempelkan hasil karya kalian ya. Silahkan tempel terlebih dahulu. Bapak beri waktu selama 5 menit. Yuk, silakan. Ya, baik anak-anak. Ya, sekarang kalian sudah menempelkan hasil karya kalian. Perwakilannya sudah berada di depannya masing-masing ya. Ada 6 kelompok. Ya, baik. 3 kelompok di belakang, 3 kelompok di depan. Baik, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan terkait produk yang sudah kalian buat terkait teks prosedur yang kalian rancang ya. Silahkan kelompok 1. Ya, baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari karya yang sudah dibuat ya. Betul anak-anak ya? Baik. Sekarang coba kalian perhatikan terkait karya yang sudah dibuat. Coba kalian tanyakan kepada kelompok tadi, kira-kira adakah kekurangan dan kelebihan dari teks prosedur yang sudah kelompok lain buat? Kira-kira yang ingin kalian tanyakan langsung tanyakan kepada kelompok ya, begitu. Nah, baik anak-anak ya, tadi kita sudah melihat karya-karya yang sudah kalian buat ya, dan tentunya kalian sudah menilai juga apa kekurangan dari produk yang dibuat oleh teman-teman kalian ya, dan juga ada kelebihannya ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai ya terkait teks prosedur. Nah, untuk menguji apakah kalian semuanya sudah memahami apa belum, Bapak akan bertanya. Mari kita melihat pembelajaran kita yang sudah kita lalui ya. Terkait tadi pembelajaran teks prosedur, apa saja yang sudah kalian pelajari? Ya. Baik, silakan dijawab. Yang di belakang, siapa itu? Yoni. Ya, teks prosedur. Pengertian teks prosedur, apalagi? Pernyataan umum, apalagi? Tahapan-tahapan teks prosedur, apalagi? Dan kebahasaannya. Ya, betul sekali. Berarti dengan ini kalian sudah paham ya anak-anak ya. Jangan sampai ketika Bapak memberikan ujian kalian tidak bisa menjawab apa saja struktur dalam teks prosedur, kalian tidak bisa menjawab, tentu nilai kalian akan ambruk. Baik, luar biasa ya pembelajaran kita hari ini ya. Baik, untuk tugas minggu depan silahkan kalian ya baca berupa teks prosedur yang kalian ambil dari berbagai sumber. Boleh kalian ambil dari internet ya,
Asalkan jangan lupa dilampirkan sumbernya ya anak-anak ya. Dan nanti kita akan bahas teks yang sudah kalian baca, yang kalian temukan nanti di minggu depan. Ya, baik. Pembelajaran kita cukup sampai di sini ya anak-anak ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Udah.